Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Saya Dahlila Afia Rizky dengan NIM 202169110024 dari kelompok 7 sebagai moderator pada hari ini yang akan memoderasi presentasi kelompok 7. Sebelumnya kelompok 7 akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi pertama akan dibacakan oleh Saudara Yeni. Kepada Saudara Yeni, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Karya tulis ilmiah. You call understand, pengertian dari karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Struktur karya ilmiah. Suatu karya ilmiah biasanya memiliki 3 bagian di dalamnya, yaitu 1. Pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. 2. Isi dan pembahasan. Pembagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari 1 atau 2 bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Baik, untuk materi yang kedua akan dibacakan oleh Saudara Anis. Kepadanya dipersilahkan. Kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya, bagian ini hanya terdiri dari 1 bab. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri ilmiah yang harus dipahami mengenai karya ilmiah ialah 1. Reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya, sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. 2. Tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Baik, kepada Saudara Nur Solihatul Jannah, kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk yang terakhir, kepada Saudara. Baik, terima kasih. Nomor 3, tidak emotif. Artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. 4. Menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Menggunakan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami pembaca. Sekian, terima kasih. Baik, materi yang terakhir akan dibacakan oleh Saudari Afifah. Kepadanya dipersilahkan. Ciri-ciri karya tulis ilmiah yang kelima, yaitu menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. 6. Bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional, artinya penulis harus menunjukkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal itu penting, karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan.
Yang ketujuh, terdapat kohesi, artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya, dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang sering bersambung. Selain itu, penyampaiannya harus tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. Selanjutnya yang kedelapan, yaitu bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya, jadi tidak memiliki kecenderungan subjektivitas. 9. Menggunakan kalimat efektif. Dan penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat pembaca bingung. Sudah. Baiklah, dengan berakhirnya presentasi dari kelompok kami, maka berakhir pula presentasi pada kesempatan hari ini. Baiklah, Ibu dosen dan teman-teman yang saya hormati, sebagai moderator, saya memohon maaf apabila ada kekurangan dan juga hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.